Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal membuat tutorial website menggunakan Laravel, yang mana kita sudah mendesain UI-nya sendiri ya. Atau teman-teman desain UI-nya sendiri menggunakan Bootstrap. Teman-teman bisa pakai Bootstrap. Nah, nanti di sini ini desain untuk table yang udah aku buat ya, desain UI-nya. Nanti ada nama produk, kode produk, stok harga. Nah, di sini ada ID-nya. Oke, kita langsung aja gimana caranya teman-teman. Caranya teman-teman bisa buka folder yang udah teman-teman buat. Atau folder yang teman-teman ingin masukkan di dalamnya file Laravel. Nah, di sini teman-teman tinggal klik kanan di dalam filenya, kemudian open in terminal. Nah, ini sudah terbuka ya, teman-teman. Teman-teman tinggal ketikkan aja Laravel new. Terus nama folder yang teman-teman inginkan. Misalnya aku mau di sini mau tugas 12. Laravel. Tugas 12 Laravel. Kemudian teman-teman enter. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, nanti ditanya which start kit would you like to install, teman-teman pilih aja yang non. Kemudian yang ini pas. Nah, jadi sebelumnya teman-teman biasa siapkan SMPP dulu ya. Nih, seperti ini. Atau mungkin teman-teman kalau pakai Laragon bisa menyalakan Laragonnya. Ini kita tunggu ya teman-teman, dia sedang memproses. Nah, ini udah selesai loading ya teman-teman. Kemudian muncul seperti ini, application use. Nah, kita pakainya MySQL. Jadi kita MySQL. Nah, setelah itu di sini ditanya migration database, kita nggak aja. No. Oke, kita tunggu. Oke, ini udah berhasil. Ini juga kita chat now karena di. Nah, oke, ini udah buka ya. Dia udah masuk ke dalam tugas 12 Laravel. Kemudian kita buka nama yang tadi udah kita buat, cd tugas 12 strip Laravel. Enter. Nah, dia sudah masuk ke dalam file tugas 12 Laravel, baru kita buka dengan VS Code. Kode spasi titik. Nah, dia otomatis kebuka VS Code yang mana di sini sudah terdapat file-file Laravel ya, yang nanti akan kita gunakan nih, app, http, bootstrap. Nah, jadi sebelumnya kan kita udah mempersiapkan desainnya kan. Nah, di sini aku mau copy. Kita taruh di. Nah, jadi teman-teman bisa nanti cari ya.
teman-teman bisa cari hasil bootstrap yang teman-teman ingin pakai untuk table di Laravel ini. Teman-teman bisa pakai bootstrap, aku pakai bootstrap 5, atau teman bisa menggunakan template seperti Mazer, ya, seperti Mazer. Terus nanti teman-teman bisa download. Kemudian nanti dia kan di-download, dia harus diekstrak kan. Teman-teman ekstrak. Nah, setelah diekstrak, teman-teman bisa masukkan ke dalam public. Ya. Kemudian tinggal teman-teman salin indeksnya, atau teman-teman bisa salin URL-nya tuh lewat, misalnya nih teman-teman mau ambil table. Misalnya teman-teman klik tabelnya, terus ctrl-u. Nah, di sini teman-teman bisa ambil dari sini, kemudian tinggal teman-teman ganti aja. Teman-teman hapus-hapusin, teman-teman tambah-tambahkan. Gitu, oke. Jadi langsung aja di sini. Selanjutnya kita akan kita masukkan dulu desainnya ya di research view. Nah, sini tinggal kita salin. Kalau teman-teman sudah download bootstrapnya, teman-teman bisa menyalinnya indeksnya di sini, kemudian teman-teman edit. Nah, di sini aku udah buat ini file yang tadi ya, yang desain UI-nya, cuman ini kan masih gabungan antara head dan body. Nanti kita akan pisahkan karena kita mau buat CRUD. Nah, jadi selanjutnya kita tuh ingin kita buat ini dulu ya teman-teman, kita buat untuk table phpMyAdmin-nya kita bisa buka di sini ya. Kita cari yang namanya database. Nah, DB database ini bisa teman-teman copy aja. Kemudian teman-teman bisa masuk ke, udah kita salin, kemudian kita masuk ke localhost sini, terus kita klik new. Nah, di sini tulis namanya CTRL-V, terus kita create. Ya, sudah ada tugas 12 Laravel. Kemudian kembali lagi ke VS Code kita dan kita buka terminal. Kita jalankan PHP Artisan Migrate. Bentar. Nah, dia akan memigrate file bawaan, database bawaan ya. Nah, di sini ya, yang ada di Laravel. Laravel sudah menyediakan ada table user change gitu. Dia akan memigrate-nya, akan membuatnya. Kemudian kita jalankan npm run dev. Enter. Oh, dia belum digagal. Jadi caranya adalah kita akan coba kita jalankan terlebih dahulu npm artisan server. Bentar. Bisa juga.
Oke, kita terlebih dahulu kita coba dulu ini ya. Teman-teman bisa ketik npm terus save bootstrap. Open gs slice core. Dan coba teman-teman enter. Kita tunggu saja. Nah, dia kan sudah berhasil nih ya menyimpan bootstrap proper.js-nya. Kemudian kita akan ketik lagi npm save strip def sass. Kemudian kita enter. Dia login. Ya, dia akan menjalankan. Nah, sudah berhasil. Kemudian ya di sini saya lihat ya mungkin ada sedikit perubahan. Kemudian teman-teman bisa di dalam file. Kemudian teman-teman bisa masuk ke research. Di research ini ya, buat folder namanya sass. Folder namanya sass. Enter. Kemudian di sini sas ya. Kemudian di sini buat file namanya app.sgs. .sgss. Nah, enter. Nah, kemudian tadi kan kita udah menjalankan ini ya, npm bootstrap itu. Kita cek di sini, dia sudah ada nih. Nah, dia sudah ada seperti ini ya. Nah, setelah kita buat app.sgs ini, kita akan di sini import untuk bootstrapnya. Caranya adalah import terus nama itu teman-teman bootstrap slice sgss slice bootstrap. Nah, habis itu teman-teman bisa buka di sini JS-nya, terus app.jss, terus teman-teman bisa mengimport si bootstrapnya. Import bintang s bootstrap ke ya from dari file bootstrap.
bootstrap. Nah ini udah ya, dia belum jalan, dia masih seperti ini, tapi nggak apa-apa. Kemudian kita ke view. Nah kita akan buat folder namanya layouts. Nah, kemudian teman-teman bisa di sini buat file namanya misalnya app.php. Nah, di dalam app.php ini kita akan mengetes dulu terlebih dahulu apakah Laravel-nya berjalan. Caranya adalah kita pakai si rumus HTML. Nah, kemudian di sini kita akan masukkan file-nya ya, rumus file. Terus habis itu di sini tuh teman-teman bisa ketikkan resolver. Ini file ini resolver slice SAS ya, folder SAS teman-teman ini tadi. Terus kita mau lihat app titik SCSS. SCSS dan dia akan koma resources. Dia mau mencoba melihat si JS-nya, menghubungkan juga JS-nya. JS app titik JS. Nah kan udah nih teman-teman. Kemudian di bagian body-nya ya kita akan masukkan teman-teman di sini kalau misalnya teman-teman mau mengubah body itu bagian badannya, misalnya mau teman-teman warnakan. Misalnya di sini aku pakai BG pink gitu ya. Terus di sini kita buat div. Nah, di dalam div ini kita kasihkan ID app. Nah, kemudian di sini baru kita buat main. Kelas P4. Terus kita akan hubungkan menggunakan Yelp. Nah, nama Yelp-nya itu konten. Kemudian kalian buat lagi di sini namanya file. Dalam layout buat lagi file namanya home.php. home.php. Nah, di sini kalian bisa isi
extend. Terus kalian mau menghubungkan layout. Nah, budaya kan ketika teman-teman membuat folder itu belakangnya harus ada S-nya ya. Nah, di sini HP. Kemudian di sini teman-teman buat section. Ada namanya konten tadi ya, konten. Kemudian di sini teman-teman bisa isi dengan tulisan yang ini. Nah, ini untuk alert, suite alert. Teman bisa dapat dari si suite alertnya itu ya, untuk mengecek keberhasilannya. Terus habis itu kita panggil di routes, karena kan ini belum bisa jalan kan, makanya kita perlukan ke routes ini untuk menjalankan atau jalan untuk menghubungkan URL ke dalam VS kita. Ini kita tahu perintah ya. Ini tadi kan namanya home kan, foldernya home, terus di sininya kita ganti dengan melihat home-nya. Nah, habis itu tadi kan kita kalau nggak salah tuh, sebentar aku agak lupa, bisa migrate npm run. Oh, belum ya. Coba kita ke localhost. Oh, kita udah buat si database-nya ya kan. Nah, karena kita udah migrate, sekarang kita coba jalankan di terminal. Sini kita coba jalankan npm run dev. Sudah bisa belum ya? Nah, dia sudah berjalan karena sudah kita isi foldernya. Sekarang di terminal lain kita akan menjalankan, ini nggak boleh di otak-atik ya teman-teman, sampai loadingnya selesai, dan mungkin loadingnya juga bakal lama. Jadinya sini kita ketik php artisan serve untuk membuka ke dalam browsernya. Tunggu. Nah, ini kan udah ada http kan, terus kita ctrl, kita klik. Nah, ini Laravel. Nah, dia kan seperti ini. Kita kan udah buat tuh app. Kita udah buat folder home. Maka kita coba jadi gini. Loading. Nah, dia muncul seperti ini. Coba kita refresh ulang. Oke teman-teman, jadi kesalahannya adalah harusnya aku kan tadi manggilnya dia langsung kan. Nih, di dalam web PHP kita panggil langsung view home. Nah, sedangkan aku naruh view home-nya itu ada di dalam layout, makanya dia nggak panggil. Akhirnya aku cut dan aku pindahkan. Sekarang kita coba refresh lagi.
Harusnya sih berhasil ya. Oke, sekarang sini aku ada kesalahan, nggak ketemu. Kita coba cek kurung awalnya. Nah, di sini kesalahannya harusnya aku bukan pakai kurung kurawal, tapi pakai kurung biasa. Apa ya namanya, kurung kotak gitu lah. CTRL-X, CTRL-V. Oke, mari kita coba lagi. Nah, dia sudah menampilkan seperti ini. Berarti tandanya sudah berhasil terhubung kan teman-teman. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke VS Code kita. Oke, selanjutnya ini kita tutup dulu. Nah, selanjutnya kita akan membuat model. Di sini ya, kita pakai PHP Artisan make modelnya itu. Jadi ini bentar, make produk gitu ya, produk. Jadi akan membuat enggak, model dulu. Next model produk. Nah, ini nama file yang akan kita buat. Square Strip Migration. Nah, ini tujuannya apa? Jadi ini tujuannya untuk membuat kelas aku mau buat kelas produk di dalam app models, di dalam app nih bentar. Di dalam app di models ini ya, kita akan buat produk dan database. Di dalam database ini. Nah, di sini kita akan tambahkan. Jadi, kita langsung aja buat enter. Nah, dia akan membuat. Sebentar, ada error. Wah, kenapa ini guys? Seperti ini. Sudah, ulang lagi. PHP Artisan make model make model. Coba di sini max models. Bakal tipe ya? Yang ini kita salah tulis. Make model. Model. Coba kita enter. Nah, dia sudah membuat di model nih produk, dan juga di database migration dia sudah menambahkan products. Mari coba kita sekarang lihat di dalam PHP My Admin. Refresh. Nah, dia di bagian tugas Laravel nih ya, dia sudah ada migration user station. Sebentar, kok belum ada? Udah, kita langsung aja. Kemudian kita coba langsung ke sini. Nah, ini udah ada public function products ya, products. Nah, kita tinggal isi datanya di sini, teman-teman. Enter. String. Kita akan buat table
isi tabelnya ya, tabel sini nama, oh salah, sini model tipenya ya, dia tuh tipe string, terus habis itu nama ya di bagian nama, terus jangan lupa ini ya supaya tidak error, alt shift dulu. Nah, kemudian di sini kita kasih kode apa di sini tuh kode produknya, kita tambahin aja kode produk. Nah, karena kode produk ini nggak boleh sama, makanya kita kasihkan unique supaya tidak bisa sama. Kemudian di sini kita ganti jadi harga to stock ya, kode produk harga aja deh, stok aja, stok ya harga. Nah udah, selanjutnya kita migrate. Tadi kan belum ada di database, soalnya belum kita migrate. Sekarang kita migrate dengan php artisan migrate. Oke. Dan coba sekarang kita cek, refresh dulu. Nah, sudah ada produk. Kita lihat ID, nama, kode produk, harga. Nah, seperti ini. Belum ada isinya kan, teman-teman? Nah, selanjutnya udah buat database-nya, udah buat tabelnya. Sekarang tinggal kita membuat controller-nya untuk menjalankannya nanti. Jadi, tinggal pakai php artisan make controller. Nah, nama controller ya misalnya. Terus nama controllernya di sini kan nama kita produk ya. Produk controller. Oke, ini jadi untuk nama produk depannya dan controller depan, huruf depannya itu menggunakan capital. Coba. Kemudian kita enter. Nah, kita buka di bagian HTTP. Nah, dia sudah muncul produk controller seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan isi dengan function, kalau nggak salah function. Nah, di sini kita buat fungsinya untuk manggilnya. Function. Jangan lupa public dulu. Public function. Karena kita kan mau mengaktif CRUD ya, berarti create ya, kita create nah kemudian di sini kurung crawl, apa yang mau kita buat? Kita return view. Kita di dalam view ini mau menampilkan si produk produk yang dimana coba, yang ada di dalam sini models ya nggak sih? Ya pokoknya kita menampilkan produk dulu kan. Nah habis itu
kita mau menampilkan create kan yang ada di dalam view, tapi kita belum buat di view-nya, makanya kita buat dulu tuh view, terus kita buat folder namanya produk. Nah, nanti di sini ini kita akan mengedit tabelnya. Nanti kan disarankan buat pakai S ya. Jadinya kita pakai S. Jadi kan aku bilang kalau misalnya kita buat folder disarankan untuk memakai S. Nah, di sini udah kan. Nah, tapi dia belum ada isinya kan, products. Maka dari itu kita akan buat, kita kan pakai CRUD berarti create dulu kan. Nah, di sini create titik blade titik PHP. Nah, untuk ngeceknya kita bisa copy dari sini. Dari home tadi ya, kita copy CTRL, copy, kita taruh di sini. CTRL V. Nah, terus di sini kita bisa gunakan, kita ganti div-nya jadi H1 misalnya. Halo, ini create. Ini buat ngecek aja teman-teman. Kemudian kita nah, untuk menjalankan ini ya, kita buka ke file web PHP. Jadi semua yang mau dijalankan itu ada di file web PHP. Mana dia? Research, bukan, di dalam root web PHP. Nah, kita akan jalankan di sini. CTRL copy, CTRL V. Di sini karena kita mau membuat, berarti kalau nggak salah tuh ini diganti post. Coba kita coba post. Gak ada, tetap get. Sekarang kita mau membuat CTRL. Sini kita ganti. Isinya kita ganti. Tadi kan dia ada di file. Dia ada di file products, ya kan? Di view, di file products. Terus baru di create. Karena dia kan cuma sampai memanggilnya itu cuma sampai ini doang, guys. Mana tadi? Featured. Nah, dia tuh cuma sampai view doang. View. Berarti kalau kalian di dalam view ada folder lagi, maka kalian panggil dulu products, terus baru nama PHP blade-nya itu. Nah, ini kan udah kan. Habis itu kita koma. Nah, kita mau panggil kan. Jangan salah-salah kurung. Guys, terus di sini namanya tadi produk controller. Nah, di situ jangan lupa tambahin sini kelas koma nama yang akan kita panggil di view-nya yaitu create. Kita kasih switch award-nya name student
salah, maaf guys, products titik create. Nah, sudah, kemudian di sini setelah kita buat, ini ada apa guys? Ntar kita cek ini seperti ada yang salah. Unexpression. Oh. Sepertinya ini gak usah, kan tadi udah ada. Ini kita hapus. Nah, kayak gini, kemudian coba kita dari browsernya, kita ganti ini ya. Home. Jadi products. Ada guys, aku kalau ngomongnya products. Oke, di sini ada error lagi guys. Kita harus cek. Oh, nggak ada di sini tuh. Nah, di sini. Oh iya. Nah, produk nggak ada kah? Jadi di sini kurang tanda kutip ya, dan kurang tanda kutip dan kurang awalnya tadi ya. Coba sekarang kita coba lagi. Refresh. Jadi udah muncul. Jadi kesalahannya ada di sini teman-teman. Tadi kan aku view products doang kan, sedangkan di dalam view kita mau melihat create. Nah, create ini ada di dalam folder products. Makanya kita panggil dulu products-nya, baru filenya create. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Halo, ini create. Nah, udah berhasil. Kan, jadi caranya teman-teman tuh menjalankannya itu menggunakan controller untuk apa yang mau teman-teman buat, ibaratnya kayak logikanya. Terus rootnya itu untuk mana rootnya itu untuk menjalankannya tuh. Nah, produk view-nya itu untuk menampilkannya. Nah, sekarang tinggal kita ingin membuat CR udahnya. Nah, sekarang tinggal kita ini ya teman-teman, jalankan untuk table yang mau kita buat. Caranya adalah teman-teman ke migration. Tadi kan udah ke migration, itu ada di app kan. Kok nggak lupa ya. Nah, di database, di migration. Nah, ini tuh untuk tabelnya kan. Kita mau buat table ini, nama, kode produk. Kita mau bikin 4 table aja deh. Nama, kode produk, pakainya unique. Terus kita pakai
harga stok CTRL ALTS. Nah, ini ganti jadi harga, kita pakai integer aja. Integer untuk stok. Itu kita buat tabelnya ya di database-nya. Ini terus kita pakaikan, dia itu defaultnya 0. Terus untuk harga samain aja ya. Oke. Udah, ini udah kita ganti jadi produk. Berarti sekarang adalah tinggal kita migration supaya dia masuk. PHP kenapa sih? Sini. Udah buat baru aja. Kita jalankan PHP artisan migrate. Enter. Tahu tadi itu apa ya? Ini belum. Kita ganti dulu jadi harga. Sebentar. Oke guys, jadi kan tadi kita udah buat ya, kayaknya kita nggak usah nambahin deh. Jadi akan kita biarkan loh. Nah. Oke, jadi kita biarkan seperti ini ya. Kemudian kita sudah selesai buat migration. Ntar kita keluarin dulu. Jadi pertama, ini kan kita udah buat file create di produk ya. Sekarang kita tinggal, dan kita udah buat desain UI-nya di index ini. Sekarang kita tinggal copy aja di bagian body ya sampai ke sini. Kita copy sampai semula CTRL copy. Habis itu kita sini CTRL V. Terus di sini kita tambahkan tag penutup yaitu si body penutup. Ya ini. Nah, ketika kita buka browser, dan ini kan tadi udah aku coba ya, kita refresh. Nah, dia udah keluar nih badinya, daftar produk tambah
style, ini kan belum bisa dipencet kan. Nah, cuman kan tadi kita dibuat di ininya cuman 3 kan, jadinya kan kayak nggak ada si stok. Maka dari itu kita hapus aja si stok. Mana ya? Produk, harga, nah ini kita hapus. Dan kita refresh. Nah, jadi seperti ini. Tapi, wow, jadi aneh guys. Oh, enggak. Oh iya, soalnya kita belum, ini ada 2 table. Ini kita hapus dulu. Dari bagian sampai sini, ini nih. Yang ini kita hapus. Coba kita refresh. Nah, udah seperti ini kan. Nama, kode produk, harga, dan aksinya. Kalau kita mau buat table lagi, berarti tinggal di copy aja deh. Dari yang ini. Dari ini. Gimana ya tadi? Nah, di TR ini. ALT shift down. Kita lihat. Nah, keikutan dia. Nah, bentar guys. Oke, udah kita coba satu aja lah ya dulu. Nah, di sini, ini kan kayak gini kan. Nah, aku mau buat ini belum diganti. Kita ganti terlebih dahulu. Nama produk. Udah, gitu aja deh. Nah, selanjutnya kita mau menerapkan supaya tombolnya itu bisa di detail, diedit, di delete gitu kan. Tambah produk. Nah, gimana caranya? Caranya di sini karena kita udah menambahkan function create ya. Terus coba kita lihat di roots web function create udah kita buat. Sekarang kita tinggal edit di file create-nya ini. Caranya gimana ya? Caranya tinggal teman-teman tambahkan aja Disney section konten. Langsung buat di sini ya, coba kita daftar produk. Di sini kita buat dulu section. Terus habis itu title. Titelnya koma tambah produk ini. Terus yang ini kita bukan tambah produk.
Ini daftar produk. Setelah copy, ctrl-c, dan ini coba kita jadiin komentar. Nah, kita cek dulu deh. Ini tidak muncul ya guys. Udah kayak tadi aja. Nah, oke. Kita langsung aja masukin tambah-tambahannya di bagian kembali. Aku gak lupa sih ya narahnya. Oke, jadi dari di bagian tambah produk, table response. Bentar guys. Di sini nah, di bagian tambah produk ini kita akan sini ini kita ganti jadi A. Kita ganti jadi A. Ya kan? Nah, di A ini kan ada si ref. Nah, di sini kita akan masukkan root terus produk, nama ini kita, folder kita produk script, produk script, terus di bagian tbody. Nah, di sini di bagian sini kita akan tambahkan si forage. Nah, di forage ini kita akan membuat kita akan mengganti supaya item produk ini menjadi produk. Nah, kan kayak gini kan. Habis itu dan sebentar di aksi TF. Nah, udah kan. Nah, ini kita cut. Ini kita cut ctrl X. Kita taruh di atas ini, di atas tbody. Ctrl V. Kan udah. Habis ini produk as produk. Nah, setelah kita samarkan, sekarang kita di bagian
Di angka 1 ini kita ganti menjadi loop. Dia kan manggil ID, loop. Terus di sini iteration, karena dia manggil ID-nya kan, iteration. Terus habis itu produk nama ini kita ganti jadi TD. Nah, di sini kita ganti jadi tadi kan udah kan namanya produk. Terus produk ini adalah nama. Habis itu di yang terakhir sini, ini kan tadi kita hapus ya. Kita cuma ada harga ya, harga. Berarti ini kita ganti jadi produk itu untuk harga. Nah, seperti ini. Nah, habis itu di bagian si detail. Si detail kita tambahkan nih, poin ini ya, button-button ini kita mengganti menjadi ref. Ganti dulu ini dulu aja. Jadi sebentar. Lah. Supaya linknya tuh masuk. Nah, di sini kita tambahkan row, terus produk show. Untuk melihat detailnya kan. Book show menggunakan apa? Menggunakan ID. Menggunakan produk ID. Kan udah nih. Di dalam itu juga udah kita buat. Coba sekarang kita ke sini. Error di bagian ini. Coba karena kita belum buat detail, jadi Ctrl Z kita hapus dulu aja. Oke, coba kita refresh. Ada yang salah nih guys di produk. Coba kita lihat bagian web, routes, produk, creates. Nah, ini kan udah aku
dari create udah aku salinan, tadi aku hapus dan aku salin ke dengan desain aku kan untuk tambah produk. Nah kemudian kita kembali ke dalam ke product controller. Nah ke sini, nah habis itu kita buat lagi public function. Sini ini kita salin aja, copy. CTRL copy di sini. CTRL V. Public function ini kita ganti store, terus second view. Sini kita masukkan ini, kita masukin ini, kita masukkan request terus koma, terus di sini kita masukkan request nah terus habis itu ini nggak usah ada koma. Request sebentar ya guys, di sini tuh nggak usah ada koma. Nah jadi gini, nah habis itu ini kita ganti jadi nama. Required habis itu string, tadi kan kita pakai string kan, habis itu di sini minimalnya misalnya aku kasih minimalnya 4 3, minimalnya 3. Terus minimal 3, terus maksimalnya berapa? 3, 4. Maksimalnya 2, 5 nih misalnya kan. Nah, habis itu ini kita kasih lagi. Tadi tuh kode produk. Kecil aja kode produk. Kode produk. Kita isi juga require. Terus habis itu, oh jangan lupa tanda petik. Require. Habis itu email. Habis itu unique. Uniknya tuh tadi apa ya? Unik di produk. Habis itu kok ini email guys? Kode produk. Habis itu, 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 habis itu,
Oke. Terus itu ini tuh kurang koma. Ini koma. Terus itu ada apa ini? Unexpected. Soalnya kita belum ditambahin. Di sini itu harusnya ada variabel request. Terus ini kita mau memvalidasikan. Validate that enter. Habis itu nah, kita pakai ini, habis itu enter. Habis itu baru dia masukin ini. CTRL-X sini, CTRL-V. Nah, produk itu kita tambahin lagi tuh si ini, CTRL copy, enter, CTRL-V. Di sini namanya harga. Udah kan? Sini kita tambahin. Di bawahnya sini kita beritahu kalau misalnya dia berhasil itu oke. Oke, nah situ kita kembali ke root. Nah ini kita ganti jadi CTRL salah. Nah, terus kita ganti deh. Ini jadi post karena kita kan mau mengirim data ya. Post terus ini jadi produk. Terus ini jadi store. Terus ini jadi produk store. Nama yang tadi di controller ya. Nah, habis itu kita taruh di sini bagian create kan. Nah, ini kan tadi file-filenya kan. Habis itu kita masukin aja deh di bagian 6. Di bagian form tambah produk. Nah, di bagian nama ini ya. Di dalam input. Ini namanya kita ganti. Jadi nama udah kan. Terus habis itu ini udah kita isi dengan kode produk. Ini juga udah dengan harga. Terus habis itu kita kasih bentar guys, aku agak lupa. Nah, ini kita udah tambahkan ya, kayak root produk store-nya buat ke halaman produk, terus ini old name-nya buat supaya nanti ketika dia hilang, ketika dia mengganti namanya, dia tetap kayak misalnya salah passwordnya, nah dia tetap namanya nggak perlu nama kan tetap kan, jadi ya udah nggak usah tinggi itu. Nah, jadi ini udah ya untuk tombol create-nya.
Selanjutnya nanti kita buat, nah nanti jadi kayak gini nih guys, ada nama, kode produk, harga. Habis itu oke guys, nah jadi mungkin itu aja ya. Ini untuk tabelnya nanti bisa diedit. Nah, edit produk kan, ntar bisa di delete sistem produk. Oke, mungkin itu aja ya buat tutorialnya. Nanti ada, sampai jumpa.